mantap, suara jelas. Oke, alhamdulillah ya. Ini kita tidak pakai perangkat apa-apa, Bu Ika ya. IGTV ternyata sudah cukup bagus untuk mengcover apa namanya ngopi ya, ngobrol pintar katanya. Podcast ya, ada podcast Ya, baru. bismillah. Ya, sahabat masjid. Bismillah, bismillah. Oke, biasanya memang perlu perangkat kayak ini, broadcasting itu ya, pakai mic dan lain-lain ini tidak perlu. Oke, sudah jam 10. Kita mulai saja nggih, Bu Ika. Nggih, nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, teman-teman sekalian, ya, sahabat masjidku, kita alhamdulillah ya kita diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama belajar dalam forum ini meskipun tidak secara langsung bertatap muka ya secara online yang insya Allah mudah-mudahan kita juga berkahnya sama ya mendapatkan berkah yang sama. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar dunia pendidikan ya. Pandemi COVID-19 ini sudah melanda lebih dari berapa bulan ini? 9 bulanan ya, Bu Iya, Ika. nggih, insya Allah 9 bulan. Dan itu juga salah satunya yang terdampak adalah di dunia pendidikan. Maka akhirnya harus ada sistem daring ya. Nanti kita akan bahas apakah itu efektif dan lain sebagainya ya. Baik, dengan narasumber yang luar biasa, saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Novan. Beliau adalah kepala sekolah di SD Khairun Nas ya di Bendul Merisi nggih, Bu Ika. Iya, betul. Dulu juga sebagai apa namanya koordinator ya di Masjid Sahabat Anak ya, sempat koordinator di Masjid Sahabat Anak, partnernya Sahabat Masjid juga ya. Betul. Baik, kita mulai saja langsung kita ngobrol seputar pendidikan ya. Oh iya, ngobrol-ngobrol dulu sebenarnya. Monggo. Kabarnya bagaimana Bu Ika? Alhamdulillah sehat dan Selalu. harus selalu semangat. Itu yang Ya, kuncinya. alhamdulillah, ya. Memang di masa COVID ini harus tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan ya Bu Ika. Itu mungkin salah Betul. satu hikmahnya juga ya. Ya, betul, betul. Ya, ada beberapa poin Bu Ika yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya, terkait dengan dunia pendidikan saat ini. Langsung saja Ya. di poin pertama ya, yang ingin saya tanyakan adalah ini sudah hampir 1 tahun ya kita masa pandemi dan bagaimana sebenarnya kabar pendidikan di era pandemi ini? Ya, silakan Bu Ika. Iya, baik Mas Novan. Pandemi ini memang bukan kemauan kita ya. Ibaratnya semua negara juga terdampak. Karena kita di Indonesia juga terdampak. Banyak sektor yang terdampak, baik industri, sosial, dan sebagainya, utamanya di pendidikan. Kebetulan saya pendidik dan aktif di pendidikan juga. Sekitar 9 bulan sejak Maret ya, tanggal 16 itu kita akhirnya daring. Daring ini banyak sekali kesulitan. Karena satu, kita belum pernah membayangkan bagaimana daring. Selama ini kita konsepnya sekolah tatap muka, dengan ada pertemuan di sekolah, dengan guru, dengan anak-anak. Kemudian kita langsung merubah 180 derajat, berubah total, sehingga perlu adaptasi. Baik itu orang tua, kemudian guru, dan juga anak-anak itu sendiri. Karena mereka ibaratnya yang terkena paling utama. Kalau kita dewasa mungkin bisa menyikapi,
karena kita sudah punya pola pikir yang lebih baik. Tapi ketika anak-anak itu harus benar-benar luar biasa mereka menerima akibat dampak COVID ini. Jadi cukup kita perlu belajar terus, perlu terus memikirkan bagaimana daring yang terbaik untuk anak-anak, daring yang bisa terjangkau oleh orang tua, juga bisa mengkomunikasikan dengan sekolah atau guru. Karena tiap sekolah itu memiliki berbeda-beda fasilitas, kemudian kapasitas, kemudian jangkauan, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, itu cukup banyak memberi pengaruh kepada kita semuanya. Jadi untuk selama ini memang masih daring. Itu Mas Novan, dampaknya sangat luar biasa ya. Itu mungkin yang sedikit gambaran. Yeah. Baik, Wika. Memang akhirnya mau tidak mau sekolah harus menerapkan sistem daring ya, Bu. Iya, betul. Dari sistem daring ini, apakah ini cukup efektif untuk menjadi media pembelajaran untuk para siswa-siswi di sekolah? Kemudian bagaimana dilihat dari sisi psikologis dan sosial anak itu, Bu Ika? Selama ini kalau daring ini cukup memberi solusi ya, karena anak-anak tetap mendapatkan pendidikan ya. Jadi kita sebagai pendidik itu terus berupaya memberikan pendidikan kepada anak-anak, mudah-mudahan tidak putus karena corona COVID ini. Mereka tetap berhak mendapatkan ilmu walaupun tidak memenuhi target sesuai ketika kondisi normal. Jadi sedikit banyak upaya ini tetap lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali, karena mereka tetap harus mendapatkan pendidikan. Tidak mungkin pendidikan itu terputus gara-gara corona. Jadi insya Allah pemerintah juga sudah memberikan upaya dengan mungkin penyederhanaan kurikulum, kemudian sekolah juga, semua sekolah insya Allah sudah berupaya berusaha bagaimana sekolah bisa tetap berjalan, anak-anak tetap bisa mendapat pendidikan meskipun tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Nah, dampaknya itu secara psikologis sangat besar Mas Novan. Jadi kalau misalkan sekolah tatap muka, mereka bisa ketemu dengan guru, bisa bercerita dengan teman, bisa berkomunikasi, bisa bermain, ya. Itu secara psikologis memberikan ruh yang sangat bagus buat anak-anak. Mereka bisa bahagia dalam belajar, jadi merdeka belajar lah ibaratnya. Tapi ketika seperti ini, mereka belajar di rumah, kemudian dengan kondisi orang tua yang berbeda-beda, orang tua yang harusnya memikirkan pekerjaan, hanya memikirkan mungkin mencari nafkah, akhirnya memiliki peran ganda. Mereka berperan sebagai guru juga. Mereka ya gurunya, ya orang tuanya, yang mengawal pendidikan di rumahnya, jadi double peran. Sehingga di sini butuh pemahaman dari sekolah juga, bagaimana menyesuaikan dengan kondisi orang tua masing-masing. Jadi makanya setiap sekolah kan memiliki berbeda-beda cara terkait daring. Ada yang pakai hanya penugasan, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai kunjungan. Itu seperti itu. Cuma memang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Secara psikologis anak-anak otomatis berbeda. Ketika pakai Zoom atau interaktif, mereka masih punya hak untuk bertemu dengan gurunya, dengan temannya, meskipun hanya virtual. Ya, kemudian anak-anak yang hanya KBM penugasan itu tidak sempat mereka bertemu dengan tatap muka dengan guru. Namun kita juga tidak boleh menyalahkan seperti itu atau minus, tapi karena memang tergantung dari kapasitas sekolah, kapasitas orang tua, itu juga karena membutuhkan jaringan yang luar biasa saat interaktif itu juga. Jadi mudah-mudahan dampak psikologis yang dialami anak-anak ini bagi orang tua dan guru, kita bisa mengobati mereka dengan pendekatan-pendekatan yang tentunya kita sudah
memahami karakter anak masing-masing kita. Seperti itu Mas Novan. Oh, baik. Akhirnya begitu ya, banyak sekali yang dampak yang terjadi terhadap eh, siswa ya Bu Ika nggih. Iya, betul. Itu kaitan dampak psikologis dan sosial kepada anak. Iya, Mungkin betul. memang belum bisa menggantikan eh, pertemuan offline ya Bu Ika ya. Betul. Tatap muka itu lebih utama lagi karena mereka bisa Menggantikan. ketemu gurunya, bisa senyum, bisa ceria itu dari situnya, gitu. Nggih, nggih. Itu yang menjadi PR ya, akhirnya PR besar eh, daring ini apakah efektif atau tidaknya begitu ya Bu Ika. Iya, iya. Cukup untuk Eh, awal saja ini. oh ya teman-teman sahabat masjidku, mohon maaf ya ini apa namanya picture-nya atau videonya Bu Ika memang seperti buffering ya, muter-muter. Mungkin Mohon maaf. terkendala apa sinyal di tempat beliau ada apa pemadam listrik Bu ini Bu Ika ya. Pemadaman listrik, iya, barusan Tapi saja. alhamdulillah untuk audionya masih berjalan ya teman-teman. Mohon maaf mungkin tidak apa ya kurang lancar. Yang terpenting adalah audionya ya. Baik Bu Ika, selanjutnya kalau efeknya kepada anak tadi, dampaknya kepada anak tadi ya apa ya cukup besar ya sebenarnya, cukup besar. Iya, Dari betul. yang semula bisa bertatap muka, terus kemudian sosialnya dapat ya, akhirnya harus lewat online. Kemudian apakah ada dampak juga untuk wali murid yang membersamai anak didik ini? Ya, baik Mas Novan, kebetulan saya juga guru ya. Jadi guru juga apa namanya diamanai juga pimpinan. Jadi banyak hal yang terdampak. Jadi bisa merasakan bagaimana apa ya yang dirasakan orang tua. Saya pun juga orang tua yang punya putra. Jadi secara orang tua itu sangat besar, Mas. Jadi kita harus benar-benar menata hati bagaimana siap dengan sistem ini, dengan daring ini. Kita yang harusnya bekerja fokus untuk mengurusi pekerjaan, akhirnya mengurusi pendidikan anak-anak kita. Itu kalau anaknya cuma satu, alhamdulillah mungkin bisa sedikit banyak lumayan perhatikan ya. Tapi bagaimana dengan anak yang punya 3 anak, 4 anak yang semuanya daring, itu kan harus dipikirkan yang luar biasa. Dan itu perlu kita berbaik sangka semuanya. Mudah-mudahan apapun yang kita upayakan, apa yang kita rasakan, itu ada Allah gitu ibaratnya ya Mas ya. Jadi ada Ya, Allah yang selalu membersamai kita. Jadi mungkin ini saatnya ujian buat kita, ujian untuk pendidikan kita. Mudah-mudahan dengan ujian ini kita bisa belajar nantinya pasti ada hikmah yang bisa kita ambil saat mungkin sudah tidak pandemi lagi. Misalkan sudah bisa tatap muka kembali. Itu mudah-mudahan kita bisa belajar dari pengalaman ini sekitar 9 bulan ini. Kita orang tua juga mungkin diuji kesabarannya untuk lebih sabar lagi ya. Itu kemudian diuji ekonominya. Jadi banyak hal yang orang tua itu luar biasa untuk dampak COVID ini, Mas. Seperti ya. itu. Iya, Bu, ya. Jadi memang dampaknya banyak ya dari segi wali murid itu terkait dengan ekonomi ya. Terus kemudian membersamai ketika anak didik tidak hanya satu ya. Iya, betul. Kemudian harus harus apa membagi waktu lagi ya Bu, ini untuk ngajari Betul. satu Iya, persatu butuh kesabaran yang lebih begitu ya Bu Ika ya. betul, betul. Iya, iya, Bu Ika. Eh, Baik kita kita geser sedikit ya Bu Ika ya terkait daring. Hmm. Tinggal dulu. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah dari berbagai model kurikulum ya yang selama ini mungkin diterapkan di dunia pendidikan, di dunia sekolah ya. Ada kurikulum KTSP ya, yang mungkin kita pernah tahu, kurikulum KBK, terus kemudian ada kurikulum K13 yang terbaru, ada revisi juga. Menurut Bu Ika, yang paling efektif itu yang mana?
atau ada apa ya, masukan, harapan dan kritikan ya terkait dengan kurikulum ini? Ya, Mas Novan, terima kasih. Jadi kita memang berganti-ganti kurikulum ya. Jadi sejak tahun 87, kemudian 94, kemudian kurikulum 99, kemudian KBK 2004, kemudian kembali 2006 KPTSP, kemudian disempurnakan lagi dengan K13. Insya Allah pemerintah itu sudah beritikat baik. Tujuan kurikulum itu semuanya baik, menata sesuai dengan masanya, sesuai dengan zamannya. Apa yang dibuat itu, insya Allah kita memikirkan bagaimana tipe anak-anak kita pada saat itu. Misalnya pada zaman 2006 KTSP, berarti memang diperuntukkan dengan kompetensi masing-masing mata pelajaran kalau KTSP gitu ya. Jadi ketika perkembangan semakin besar, kemudian adanya teknologi, kemudian anak-anak juga harus menyesuaikan pada zamannya. Akhirnya 2013 disempurnakan. Jadi sama kurikulum itu ibaratnya menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya. Jadi gitu. Kalau 2013 itu lebih menitikkan pada student center. Artinya apa? Guru sebagai fasilitator saja. Kita hanya menjadi untuk mereka. Mereka kemampuannya di mana? Tidak kita kotak-kotakkan misalkan harus bisa menguasai semua, tidak bisa. Karena tiap anak itu berbeda kemampuannya. Jadi K13 itu tematik ya Mas. Jadi lebih banyak praktikumnya, banyak beradaptasi dengan alam, banyak mengenal sekitar. Itu yang dibutuhkan pada anak zaman sekarang. Seperti itu. Jadi memang setiap kurikulum itu penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Seperti ini kemarin juga 2013 revisi. Berarti ada kurikulum 2013 yang perlu disempurnakan. Seperti itu Mas Novan. Iya, iya. Baik, berarti penyempurnaan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, Iya. ini Bu Ika, sekarang ini kan memang makin makin ke sini kan zamannya makin digital ya, digitalisasi. Betul. Ketika kita lihat apa namanya, mungkin kalau guru yang sudah milenial ya, sudah apa melek gadget gitu ya, itu kan akan mudah Yeah. untuk apa, adaptasi. Nah, sedangkan yang mungkin yang guru-guru yang senior mungkin ya, katakan senior apa ya? Bahasanya Iya. guru yang Ya, guru kompeten senior nggak apa-apa. Sama. Iya. bagaimana proses adaptasinya, apakah ada masalah dan lain sebagainya. Baik. Memang ya Mas Novan ya, kita sekarang sebagai guru dituntut untuk belajar dan terus belajar. Dan Allah pun kan juga meminta kita untuk terus belajar kan ya. Jadi Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman. Itu beberapa derajat, yang berilmu itu beberapa derajat. Sama, jadi sekarang ini semuanya harus belajar, harus siap untuk belajar. Kita sebagai generasi old, ibaratnya yang sudah senior, yang sudah old, ini harus melek teknologi, meskipun berat, karena penyesuaian dari yang awalnya kita mungkin biasa tatap muka, biasa dengan kurikulum yang sudah kita menjadi makanan sehari-hari. Tapi kemudian harus dihadapkan dengan teknologi baru yang ibaratnya kita ini belajarnya lebih slow. Kalau yang generasi milenial kan cepat menyerap informasi cepat, kemudian belajarnya juga cepat. Tapi kalau generasi kita yang old ini kan harus benar-benar siap mau belajar, mau telaten untuk belajar teknologi ini, mengenal kecil-kecil setiap aspeknya kan kecil-kecil ya. Oh, harus belajar ini tahapannya begini, teknologi itu kan harus benar-benar telaten. Nah, itu memang siap harus belajar. Nggak boleh cuek, ibaratnya begitu. Jadi yang muda yang mau mengajari yang tua pun siap untuk belajar dan tidak perlu malu Mas gitu dengan teknologi. Jangan sampai murid kita yang sudah SMA canggih teknologi, kita gurunya tidak ngerti teknologi sehingga kita tidak bisa mengikuti mereka. Kita mau mengawal mereka jalannya kemana kita tidak bisa karena kita tidak menguasai medan seperti itu. Baik.
Oh ya begitu. Berarti ini apa namanya? Saling saling kerjasama ya Bu Ika ya. Antara yang Iya, generasi guru yang sekarang dengan yang guru yang dahulu zaman old katanya ya. iya betul. Kerjasama untuk apa namanya? Meningkatkan kapasitas diri ya. Nah, eh, misalkan ini ada yang kesulitan beradaptasi dengan dunia digital ini, Bu Ika. Apakah ada sanksi tersendiri untuk dari misalkan dari dinas pendidikan dan sebagainya? Nah itu Cak, mengatasinya bagaimana? Jadi mungkin itu problem ya semua sekolah, terutama kalau sekolah-sekolah yang banyak guru seniornya, itu memang kita harus memberikan apa edukasi, kita ajak ngobrol, kita sering duduk bersama untuk siap dengan model yang sekarang ini. Jadi kita pendidikan harus siap dengan perkembangan zaman. Karena anak-anak kita akan menghadapi zamannya nanti, berarti sedangkan zaman mereka adalah zaman digital, berarti kita sebagai gurunya atau sebagai yang digugu ya, contohnya yang memberikan ilmu juga siap untuk belajar, karena sekarang belajar tidak harus dari guru, bisa dari internet, bisa dari YouTube atau dari googling, dari manapun bisa, mereka bisa belajar. Kalau kita sebagai guru tidak mau berinovasi, kita akan tertinggal, kita akan tidak dianggap anak-anak juga. Jadi kita harus pendekatan juga ke ke guru-guru, kita memberikan edukasi, duduk bersama. Ini tuntutan kita pada saat ini. Dan memang berbina juga kita KBM juga ada apa pantauan ya Mas ya, kita laporan juga. Jadi ya tadi kita harus siap-siap bersama-sama. Kita semuanya belajar bersama-sama. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Yang penting kita apa ya legowo dengan adanya seperti ini. Dengan legowo nanti kita siap untuk belajar dan memperbaiki apa-apa yang kurang seperti itu. Baik, baik, luar biasa. Eh, ya intinya mau belajar terus ya Bu Ika ya. Dan Iya, betul. ini juga PR untuk para kepala sekolah nggih. Ya, Kepala betul. sekolah nggih, tingkatnya untuk apa sabar dalam membersamai para guru juga nih, tenaga pendidik. Iya, betul. Nggih. Baik Bu Ika, poin selanjutnya kita beralih bahas ini homeschooling Bu Ika nggih. Iya, iya. Sistem homeschooling ya, yang cukup optimiskah ya Bu Ika dengan sistem homeschooling ini anak bisa menjawab tantangan masa depan gitu. Baik Mas ya, homeschooling ya. Kalau orang paham itu mungkin yang awam sekolah di rumah, homeschooling. Ya, itu ya. Homeschooling. Tapi sebenarnya homeschooling itu bagian dari pendidikan. Jadi masuk dalam pendidikan non formal. Kalau di kedinasan Kemendikbud juga dinas pendidikan itu masuk di PKBM, ranahnya PKBM. Jadi PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat. Kalau zaman dulu kita itu sekolahnya emak-emak, ya, dari anak yang putus sekolah atau mungkin nah itu kejar paket ya ibaratnya. Tapi sekarang ini sudah menjadi hal yang sama. Jadi pendidikan itu sama. Mulai tahun 2020 ini, alhamdulillah pendidikan formal dan non formal itu berada dalam satu Direktorat Jenderal Kemendikbud. Jadi ngeling Mas. Jadi ngeling bisa ada anak-anak yang punya di PKBM atau homeschooling itu juga terdaftar di Dapodik. Jadi mereka diakui, mereka punya hak yang sama, punya NISN, kemudian mereka juga bisa melanjutkan ke pendidikan yang sama, misalnya lulusan homeschooling atau PKBM bisa melanjutkan ke SMP negeri, bisa melanjutkan ke SMP swasta manapun, atau mungkin mau mondok juga boleh. Jadi alhamdulillah itu tidak ada bedanya Mas. Sampai perguruan tinggi pun mereka juga berhak. Karena anak-anak kemarin juga ada yang sudah ke UNER, ke Unibra, ke UNESA. Jadi itu hal yang sama, tidak perlu dikhawatirkan. Justru dengan homeschooling itu mereka diberikan kebebasan. Mereka punya bakatnya di up. Jadi mereka kurikulumnya lebih
apa ya, lebih sedikit ibaratnya. Memang apa namanya, targetnya pun sama sekarang Mas, hanya mereka memiliki kebebasan waktu. Misalnya harusnya sekolah sampai tiap hari itu misalkan berapa jam. Ada homeschooling tidak harus full. Ada homeschooling yang tatap muka, yang model homeschooling rumah, itu berarti tergantung dari kesepakatan guru dengan orang tua dan anak. Ada yang homeschooling model community atau kelas seperti kami, alhamdulillah juga itu bisa. Kemudian ada homeschooling yang atau KBM yang jarak jauh itu juga bisa. Jadi sekarang pendidikan lebih luas cakupannya. Anak-anak benar-benar merdeka belajar. Bisa belajar dimanapun dan bisa tidak perlu takut homeschooling itu nantinya kok putus sekolah. Enggak. Justru kami kemarin sempat bertemu dengan Bu Risma, itu anak-anak semangat, diberi semangat. Anak-anak kalian memiliki hak yang sama. Kalian bisa melanjutkan pendidikan dimanapun sesuai harapan kalian. Tidak boleh putus karena keuangan orang tua. Tidak boleh putus karena tidak punya ekonominya kurang. Itu tidak boleh. Jadi tetap semuanya harus sekolah. Seperti itu. Itu Mas. Oh iya. Iya, baik. Berarti intinya adalah homeschooling ini pastinya bisa nanti ya menjawab tantangan untuk masa depan ya Bu Ika ya. Iya, betul Ini bisa. Mereka bisa up gitu. yang update sekarang. Tapi persoalannya begini Bu Ika, apakah dari yang homeschooling itu, karena kan memang kita mungkin nanti ujiannya bagaimana, terus kemudian ijazahnya apakah harus melalui proses yang lain begitu, atau sama begitu, Bu Ika. Alhamdulillah Mas. Kemarin kami karena saya juga praktek langsung ya. Saya kebetulan bergerak di homeschooling, jadi ibaratnya pengalaman langsung anak kami itu ada yang sudah lulus. Dan kemarin sempat ujian juga yang 2019 kemarin mereka ujian juga. Kalau di PKBM itu 5 mapel Mas. Kebetulan kami di tingkat SD, tingkat dasar itu kalau sekolah formal, pendidikan formal kan ujiannya 3 ya. Ada matematika, bahasa Indonesia, IPA. Kalau di PKBM SD itu 5 ujiannya Mas. Ada IPS, ada PKN. Dan mereka melaluinya sama. Jadi setelah itu mereka akan mendapatkan ijazah. Dan waktu kemarin itu pun juga penyelesaian soalnya sama, waktunya pun sama. Jadi pakai LJK yang komputer seperti itu, mereka sama Mas. Ibaratnya untuk pendidikan berikutnya ijazahnya juga sama. Jadi bentuknya pun sama, hanya memang mapelnya kalau di PKBM itu tidak ada ujian praktek. Tapi ujian sekolahnya itu sudah mencakup 5 mapel tadi, seperti itu. Oh begitu. Intinya nanti Ya, untuk proses menuju ke jenjang berikutnya tidak ada masalah ya Bu Ika ya. Insya Allah tidak ada Mas, karena sama kita berada di dinas pendidikan yang sama, hanya jalurnya kalau sekolah formal itu SD, SMP, SMA, tapi kita pendidikan formal seperti LKP itu juga pendidikan non formal masuk di PKBM. Kita masuk di Big Dasmen PAUD Mas, seperti itu. Oh begitu. Ya. Yeah. Biasanya ini lebih lanjut ya Bu Ika ya. Pertanyaan lebih lanjut. Biasanya alasan apa ya, para orang tua itu lebih memilih homeschooling? Nah, itu dikarenakan apa Bu Ika? Apakah karena lebih nantinya lebih efektif ya? Atau secara waktu lebih singkat atau apa yang lainnya? Ya, mungkin ini yang awam tentang homeschooling ya, Bu Ika. Iya. Jadi banyak Mas, banyak faktor yang melatar belakangi ya kenapa kok memilih homeschooling. Jadi tergantung. Jadi tiap homeschooling atau PKBM itu berbeda-beda ibaratnya visi misinya. Jadi mau dibawa kemana mereka sama dengan sekolah formal. Tiap sekolah pasti punya rumusan visi misi ya. Itulah yang menjadi tujuan kita melangkah. Nah, sama ketika orang tua mau menyekolahkan homeschooling, itu kan beda-beda nama ya, beda-beda sekolah. Pasti mereka sudah punya wacana masing-masing, saya mau menaruh ke sini, saya mendaftarkan anak saya ke PKBM ini. Pasti mereka sudah punya wacana sebelumnya. Kalau yang selama ini kami
kami dapati, kebetulan wali murid kami banyak yang kami wawancarai sebelum pendaftaran itu rata-rata mereka kalau yang ke sekolah kami karena kami basicnya itu adab dan hafalan, maka mereka yang daftar ke kami rata-rata ingin memperbaiki adabnya. Sama kemudian ingin menghafal Al-Quran, karena kami basicnya sekolah tahfidz dan sekolah adab. Maka itu yang rata-rata menjadi harapan mereka atau motivasi mereka menyekolahkan ke kami. Ada juga yang memilih karena lebih efektif waktu. Kalau homeschooling itu rata-rata efektif waktu ya Mas, enggak lama gitu kalau yang pada umumnya. Tapi kami kebetulan sekolahnya memang semacam hampir sama dengan formal, hanya memang target kami beda. Kami banyak di adab, banyak di tahfidz sehingga kami lebih semacam sekolah semi full day. Kalau yang lain, biasanya kalau PKBM yang lain itu kami belajar studi banding juga, itu ada yang karena mereka ingin mengembangkan bakat anaknya. Misalkan anaknya atlet, Mas. Kalau atlet itu kan dibutuhkan latihan yang rutin. Kalau latihan rutin itu butuh waktu yang banyak. Pada dia sekolah formal, berarti tidak bisa mengcover pendidikan anaknya. Sehingga mereka memilih sekolah homeschooling supaya bakat anaknya tadi bisa tercover. Ada juga yang ingin memperbaiki semacam dia memiliki kesulitan belajar. Kalau mungkin di sekolah formal yang tidak memiliki inklusi, tidak itu kan otomatis harus menyediakan shadow ya Mas ya. Tapi kalau misalkan di homeschooling yang memang untuk penanganan anak seperti ini kelebihan yang Allah berikan itu kan lebih terap. Di sekolah formal tidak semuanya ada fasilitas itu Mas. Jadi beda-beda faktor orang tua menyekolahkan di homeschooling gitu. Oh, begitu, Bu Ika. Iya. Menarik sekali sebenarnya sistem homeschooling ini dan bisa jadi ini sebagai jawaban dari orang tua yang ingin lebih mengembangkan bakat anak-anaknya ya. Biasanya mungkin kalau bakatnya non akademik gitu Bu Ika ya, lebih ke arah betul. seperti itu Bu Ika. Iya, jadi benar Mas Novan. Jadi karena pilihan mereka itu kenapa ngambil homeschooling atau PKBM itu lebih satu, ada yang homeschooling itu cuma 3 jam Mas. Jadi berapa kali seminggu seperti les itu Mas ya. Itu ada. Jadi lebih efektif. Kemudian ada yang merasa saya itu nggak perlu banyak belajar dengan waktu yang panjang seperti itu, cukup beberapa jam saja, tapi saya sudah menguasai ilmu itu. Jadi lebih praktis. Kemudian ada yang mungkin saya lebih ingin mendapatkan guru yang bisa memperhatikan saya, ibaratnya face to face dengan intens. Nah, ada beberapa karakter anak yang membutuhkan pola seperti itu. Jadi memang merupakan salah satu alternatif Mas untuk pendidikan saat ini. Dengan adanya homeschooling. Alhamdulillah ya Bu Ika. Dan ini juga SD Khairunnas juga mengcover ya untuk homeschooling ya. Ini untuk teman-teman juga sahabat masjidku barangkali yang ingin anaknya misalkan punya bakat non akademis ya pengen lebih fokus ya bisa memilih alternatif homeschooling gitu ya Bu Ika ya. Dan secara betul. Jenjang tidak ada masalah ya. Nantinya mau lanjut ke jenjang berikutnya begitu tidak ada problem istilahnya ya nanti ya. Begitu Bu Ika ya sudah dibawa ke kementerian ya tadi. Iya, Kemendikbud. Betul. Ya, Kemendikbud ya. Iya. Aman ya istilahnya. Aman Mas, aman. Iya, aman. Insya Allah ya aman. Ya. Alhamdulillah ini sudah 30-an menit ya kita ngobrol. Baik, ada satu poin terakhir ini yang mau saya sampaikan, saya tanyakan ke Bu Ika sebelum nanti kita buka untuk termin pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya ya di ngopi ini ya, ngobrol pintar ya. Ngopi. Belum saya sebut ini. Iya, ngopi ya Mas ya. Ada program baru di Sahabat Masjid ya, jadi pantengin terus teman-teman ya. Ya, kita insya Allah akan membahas dengan tema-tema yang lain ya terkait ngopi ini ya, ngobrol pintar insya Allah.
Eh, Iya. poin yang terakhir, suka dukanya menjadi guru atau praktisi pendidikan itu gimana nih Bu Ika? Silakan bercerita ya, diceritakan suka dukanya. Iya, Mas. Setiap profesi itu kan ada suka dukanya ya, ada tantangannya. Jadi kebetulan saya digariskan sama Allah di pendidikan. Dan itu pendidikan itu sebenarnya panggilan hati, Mas. Jadi Hmm. kalau kita panggilan hati, insya Allah itu jalannya itu enak. Jalannya Hmm. enak, kemudian kita juga menikmati setiap langkah-langkah waktu itu ya. Jadi eh, banyak sekali. Kebetulan saya sudah dari pertama ngajar itu 2002, Mas. Jadi sudah lama, cukup lama ya. Itu Tahu. banyak suka dukanya ya. Tapi insya Allah banyak sukanya daripada dukanya. Selama ini kalau selain daring ya Mas ya, karena kita daring kan baru saja, tapi puluhan tahun itu yang saya alami sebagai pendidik yang berkecimpung dengan anak-anak mulai dari usia SD, SMP, SMA itu pernah bergaul dengan mereka, pernah mengajar mereka. Jadi banyak sukanya, di mana kita bisa sharing sama anak. Di situ justru kita belajar kehidupan dari anak-anak. Mereka lebih polos, mereka lebih bisa mengajar kita ilmu sebenarnya. Kita belajar dari mereka sebenarnya. Jadi bukan belajar dari kita. Sebenarnya kita belajar hidup dari mereka. Hanya ilmu mungkin kita bisa lebih dulu. Jadi kita menang dhisik, Mas. Kita menang duluan, kita dapat ilmu duluan. Tapi sebenarnya kita belajar dari mereka bagaimana bagaimana hidup itu harus bahagia, kemudian bagaimana mencari ilmu itu harus sungguh-sungguh, kemudian bagaimana mereka berkawan, berteman, ketika habis bertengkar, ya sudah namanya anak-anak, sudah bermain, sudah. Tapi ketika kita orang dewasa ya, itu kita benar-benar belajar. Kemudian suka dukanya, yang sukanya Mas itu banyak. Bisa belajar dengan mereka, bisa bermain, bisa curhat dengan mereka. Mereka curhat ke kita itu rasanya wow, itu luar biasa senangnya Nah, kita ya. dianggap oleh mereka, ya Mas. Kita didengarkan oleh mereka itu hal yang luar biasa. Dan ketika mereka sudah sukses, itu sesuatu yang luar biasa yang kita tidak bisa mengungkapkan kebahagiaan itu. Jadi ketika kita di jalan ketemu dengan mereka yang sudah besar, ustazah atau bu guru atau apa itu, ya Allah ini anak saya dulu ya. Kita punya murid yang mungkin jumlahnya ratusan, tapi kita mungkin tidak kenal siapa mereka. Kemudian kita tahu, ternyata kamu yang ini toh, yang kita mungkin punya cerita khusus di mereka, mungkin yang bandel atau yang apa ya, itu justru kita terngiang-ngiang mereka, kita sampai tua itu ingat dengan mereka, dan mereka itu ingat dengan kita, itu hal yang luar biasa bahagia Mas. Jadi Ya. terkait mereka sukses menjadi apapun itu adalah rezeki mereka, itu adalah yang Allah gariskan. Tapi kita bahagia dengan mereka, kita bisa melihat mereka, oh sudah seperti ini, sudah kemudian punya anak nikah, kemudian dikenalkan ke kita, itu ya Allah ternyata kita dihargai Mas. Seperti itu kita punya apa namanya, wah ternyata mereka juga ingat dengan kita, itu hal yang luar biasa yang kita bahagia. Dukanya Mas itu biasanya kita kalau misalkan ngajar nggak paham-paham mereka ketika kita ngajar, ketika kita apa namanya nggak didengar, kemudian ketika mereka cuek, itu kadang yang kita menjadi duka buat kita nih, ibaratnya sudah berupaya begini kok ya tetap nggak bisa-bisa. Itu Hmm. yang kadang-kadang kita ketika berada di titik jenuh, ya rutinitas itu jenuh, itu kadang cukup kita ya Allah kok begini ya, ya itu yang perlu kadang kita itu harus menata ulang niat kita supaya kita tetap happy, tetap Ya. ingat bahwa nanti kita itu pemegang kunci surga, pemegang Oh, kunci surga. Iya, kunci surga itu katanya kan guru ya. Kalau hmm. kita siap dengan kunci itu, kita bisa membuka surga. Tapi kalau kita tidak siap dengan kunci itu, kita hanya megang kunci itu, tapi kita tidak tahu cara membuka surga itu. Nah, berarti kita tidak bahagia selama menjadi guru itu, Mas. Baik, baik. Luar biasa ya Bu Ika ya. Ininya lebih banyak sukanya ya. Ya kalau Iya, dukanya alhamdulillah. tadi saya yang saya tangkap adalah eh, ketika mungkin anak-anak ada yang susah ya,
belajarnya kok agak Mm, susah. Itu mm. kasihan kasihan justru kasihan anaknya ya, bukan Iya, sebenarnya betul. bukan bukannya seperti apa gitu ya Bu. Ya, Bukan, lebih kasihan. Iya, gitu. Kadang kita ada apa ya kok nggak bisa nyantol atau nggak bisa paham kenapa ya kita introspeksi diri Mas. Kita iya, kenapa iya. ya mungkin ada diri kita yang salah sehingga ilmu yang kita berikan itu tidak nyampe ke anak itu. Jadi memang guru itu harus dekat sama yang dua kuasa Mas. Kuncinya itu. Iya, Itu. iya. Ya. Iya, tadi ya untuk ketika futur atau ketika penat itu mengembalikan lagi ini ya pada niat ya Bu Ika ya. Betul. Niat kita apa gitu. Baik Bu Ika, eh, ya masih ada lagi nih yang ingin saya tanyakan ya. Hampir terlupa ini Bu Ika. Apa? Ada wacana untuk em, apa ya kerjasama dengan sahabat masjid. Katanya mau mengadakan sekolah di masjid. Itu bagaimana konsepnya Bu Ika? Aduh, gimana ya? Jadi saya belum bisa bercerita panjang lebar, tapi yang Iya, jelas masjid itu ketika zaman Rasulullah itu menjadikan pusat pendidikan, Mas. Menjadi pusat utama. Kita bergerak dari masjid, kita bangkit dari masjid. Nah, harapannya masjid juga tidak hanya sebagai tempat sholat, tidak hanya sebagai tempat kita apa ya tahlil atau apa ibadah rutinitas, tapi benar-benar mengembalikan fungsi masjid seperti zaman Rasulullah. Nah, berarti masjid itu juga pusat ilmu. Kita bisa sharing belajar di situ, kita bisa menjadikan anak-anak itu kembali ke masjid, anak-anak kecil yang mungkin kata orang-orang itu ngerameni masjid ya Mas ya. Sebenarnya iya, bukan, mereka justru dari anak-anak itulah nanti tumbuh benih-benih anak-anak yang memakmurkan masjid. Dari itulah mereka benih-benih yang siap untuk menjadi imam masjid, menjadi takmir masjid yang bisa menghidupkan masjid itu di sekitarnya itu Mas. Jadi kita memang bismillah mencoba mengembalikan fungsi masjid dengan adanya masjid schooling kalau apa namanya kita bahasakan ya, cuman ini masih tahapan kita berpikir, mudah-mudahan Allah ridho dan memudahkan niatan kita untuk menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan. Gitu, Mas. amin, ya rabbal alamin. Ya, Ya, ya benar Bu Ika ya. Memang ya, apa namanya masjid sebagai pusat peradaban Islam ya di zaman iya, Rasulullah. Ya. Kita betul. dari masjid kita bangkit gitu ya. Iya, Ya, betul. mudah-mudahan lancar programnya Bu Ika ya. Semua program-programnya Amin. di Khairun Nas dan apa namanya semua program sahabat masjid juga ya lancar semuanya. Baik, Amin, yang amin. ya sebelum kita masuk ke pertanyaan teman-teman, yang terakhir Bu Ika ya, apa pesan Bu Ika untuk semua apa ya guru ya, guru atau tenaga pendidik, praktisi pendidikan di Indonesia atau teman-teman sahabat masjid ini? Iya, Mas Novan. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah eh, diberi apa amanah untuk menjadi guru. Di sini bukan hanya sekedar profesi, tapi sudah panggilan hati ya, Mas. Jadi Ya, sehingga kita alhamdulillah. menjalaninya lebih nikmat, dinikmati nanti sehingga kita ibaratnya usia kita ini benar-benar mudah-mudahan bermanfaat sampai nanti kita sudah dipanggil ya. Nah, Ya, pesan saya sebagai pendidik juga, ayo kita tetap semangat, mau belajar, karena Rasulullah juga memerintahkan kita belajar sampai ke Cina, ibaratnya itu ya Mas ya, belajar dari lahir sampai meninggal juga banyak sekali pesan-pesan Rasulullah di Al-Quran juga ada. Ayo kita tetap belajar tidak harus dari buku, dari manapun, dari teman, dari sekitar kita adalah ayat-ayat Allah yang bisa kita pelajari. Tinggal kita mau membuka hati, tidak mau membuka pikiran, kita mau tetap semangat belajar dengan siapapun, dengan cara apapun, tetap bisa berkontribusi untuk pendidikan generasi Indonesia. Kita punya Indonesia, kita cinta Indonesia dengan apa yang kita miliki, apa yang Allah titipkan pada kita, ayo kita manfaatkan, sehingga nanti ketika kita sudah dipanggil kita juga namanya punya bekal, oh ini loh saya minimal sudah punya bekal
apa yang kita lakukan ini berharga. Dan jangan ketika kita mungkin berada di titik jenuh, ayo tata niat kembali, kita punya Allah, yang kita lakukan hanya sebagai fasilitator. Kita sebagai apa ya, jalan, bukan penentu kita bisa mentarkan anak, kita bisa menjadikan mereka sukses, bukan. Kita hanya sebagai fasilitator. Semuanya itu adalah butuh orang tua, butuh doa-doa kita semuanya untuk terus mendoakan mereka. Tidak ada doa yang salah. Semuanya itu doa itu baik, tinggal Allah pasti akan mengabulkan pada saatnya. Itu saja Mas. Tetap semangat, tetap berbaik sangka, tetap positive thinking apapun. Positive thinking apapun itu yang penting, dan tetap jaga hati dan semangat kita. Jaga kesehatan kita, itu utama Mas. Baik. Alhamdulillah. Ada lagi Bu Ika? Insya Allah cukup Mas. Ya, Terima cukup. kasih. Pokoknya tetap semangat gitu ya. Mengajar dengan ikhlas, dengan hati begitu ya. Bu Ika, ini ada yang komen apa nih? Ed Baihaqi Abdullah, Ustazah Ika semangat dan mantap gitu katanya. Beliau selalu mengajar dengan hati, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih semangatnya ini. Siapa ini? Mas Baihaqi Abdullah ya. Amin. Kita berada di sesi tanya jawab. Barangkali ada teman-teman sahabat masjidku yang ingin bertanya, silakan langsung ini ya, menyampaikan di kolom komen. Nah, ini dari Mas siapa ini, Mas Hilmi ya, Mas Hilmi. Saat terjadi perubahan cara belajar yang signifikan seperti sekarang, bagaimana cara yang tepat agar semua pihak bisa adaptasi dalam belajar dan mengajarnya, Bu? Gitu. Perubahan cara belajar secara cepat ya. Sekarang eranya itu perubahan cepat begitu, Bu ini. Bu Ika. Silakan Bu Ika. Iya. Jadi bagaimana adaptasinya ya Mas ya. Jadi memang kita harus beradaptasi. Tadi mau belajar. Misalnya yang harusnya kita pakai tatap muka, kita harus belajar dengan Zoom atau dengan Meet atau dengan penugasan. Berarti kita mengkomunikasikan dengan orang tua, kemudian orang tua memberi edukasi kepada anak. Akhirnya apa? Anak bisa ngerti, dan kita pun sebagai guru harus siap untuk menerima ini masukan dari orang tua. Kita harus siap bagaimana memahami mereka di berbagai aspek, misalnya kelemahannya apa gitu Mas, harus siap memang dengan mereka gitu. Ya, baik. Cara mengajar juga beda otomatis Mas. Kemudian apa ini tambahannya, lalu ketika pandemi ini berakhir, role model pendidikan ke depan harusnya seperti apa, Bu? Baik, mudah-mudahan berakhir ya, doa kita bersama itu berakhir. Kemarin alhamdulillah dari kementerian sudah menyampaikan sedikit akan ada program tatap muka, tapi itu baru wacana yang belum kita bisa melaksanakan. Kita tunggu dari pemerintah, dan karena kita ikut pemerintah maka kita mengikuti aturan pemerintah. Nah nanti insya Allah tiap sekolah itu sudah mempunyai wacana Mas, jadi bagaimana pola yang harus kita buat, mungkin karena nanti tetap ada protokol kesehatan yang harus kita siapkan, baik sarpras ataupun kesiapan kita individunya, berarti kita harus menyiapkan polanya Mas. Polanya bagaimana, apakah di shifting atau mungkin dengan pola pengaturan kelasnya bagaimana, yang duduknya atau apa ya, banyak faktor yang harus kita siapkan gitu Mas. Jadi kita nggak bisa langsung saklek ini, nggak bisa, tapi harus disesuaikan dengan masing-masing kondisi sekolah seperti itu. Baik. Itu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan terjawab ya, Mas Hilmi. Kita tunggu apa ada yang bertanya lagi, teman-teman yang lainnya. Jadi memang perlu banyak penyesuaian ya Bu Ika ya. Nanti ketika pandemi ini berakhir. Betul tidak sesuai kita harus siap
dengan bagaimanapun siap berubah gitu Mas. Oh, ada lagi. Kalau enggak ada kita, oh ya, nah ini dari Firman Jihadi. Oke, Pak Firman Jihadi. Menurut Ustazah, pendidikan sekarang apakah sudah bagus? Gitu. Ini kurang spesifik sebenarnya, tapi monggo dijawab Bu Ika. Baik, Mas Firman ini ya. Jadi pendidikan sekarang menurut saya sudah bagus Mas. Jadi memang pasti pendidikan itu ada kurikulumnya, ada aturannya bagaimana kita bergerak sehingga tidak asal jalan. Terkait bagus sudah atau tidak bagus itu tergantung dari masing-masing sekolah. Jadi masing-masing wilayah. Jadi misalkan pendidikan yang di desa tidak sama dengan yang di Surabaya. Itu kan berbeda. Jadi terlihat dari beda tempat, beda pendidikan orang tuanya, beda wali muridnya, beda segmen apa anak-anaknya juga berbeda. Jadi bagus tidak bagus itu relatif ya Mas. Tergantung kalau menurut saya sudah bagus kalau secara apa namanya uh, umum karena memang pemerintah sudah berupaya memberikan pendidikan yang terbaik seperti itu. Oh, baik. Gitu ya, mudah-mudahan terjawab. Jadi juga bergantung kepada apa namanya? Mungkin SDM juga ya Bu Ika ya. Betul, SDM, wilayah, banyak faktor Mas. Iya, Teknologi juga begitu, banyak faktor. intinya memang untuk menyempurnakan apa yang sudah diprogramkan pemerintah itu kita sebagai sebagai apa ya istilahnya untuk sebagai subjek apa Ya, membawa ya kurikulum itu untuk ke arah mana gitu ya kita sempurnakan begitu ya Bu Ika. iya, betul. Baik, ada lagi teman-teman yang ditanyakan? Baik, saya kira cukup. Ada pesan bahasanya pesan terakhir. Pesan terakhir. Quotes ya, Pak ya. Quotes saja. Quotes. Nggak enak. Iya. Kesimpulan, Bu Ika. Kesimpulan dari apa namanya perbincangan kita, ngopi kita pada pagi hari ini. Ya, baik Mas. Eh, Tadi kita sudah bahas banyak ya, baik terkait pandemi ini bagaimana kepada anak-anak psikologisnya, kepada orang tuanya, kemudian bagaimana kurikulum yang terbaik itu yang mana ya dari kurikulum sebelumnya, kemudian jadi insya Allah kalau kurikulum itu disusun sesuai dengan zamannya dan disusun insya Allah demi kebaikan pendidikan negara kita. Jadi anak-anak itu adalah generasi emas yang akan melanjutkan estafet pendidikan kita. Kalau kita siapkan dari sekarang ini, insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Seperti itu. Dan apa karena pandemi ya kita jalani aja dulu, dinikmati dulu apa yang Ya. apa gariskan. Jadi tetap positive thinking, kita pasti bisa melalui ini semua. Kita bisa menyiapkan pendidikan kita dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun kita bisa kita lakukan. Dan untuk guru dan orang tua kita harus banyak-banyak bersabar, banyak melatih kesabaran kita, banyak mendoakan anak kita juga bahwa ini bukan kesalahan mereka, ini adalah ujian yang kita semuanya hadapi. Mereka adalah ibaratnya korban ya Mas, jadi korban karena kondisi ini, tapi sebagai orang tua dan guru kita tetap mengedukasi mereka, memberikan pencerahan kepada mereka bahwa pasti nanti ada hikmah yang bisa kita petik, kita bisa nanti ketika sudah berlalu, kita bisa lebih survive gitu Mas. Lebih bagus, lebih semangat lagi, bisa meraih harapan. Yang jelas kita tetap bisa memberikan edukasi positif bahwa mereka adalah generasi hebat, bisa melalui ujian ini, nantinya ketika mereka mencapai masa dewasa, dia akan jadi anak-anak yang hebat. Seperti itu Mas. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih Bu Ika ya Sama-sama. atas kesempatan yang luar biasa ini ya bisa berbincang
seputar dunia pendidikan, dan mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil ya, teman-teman sahabat masjidku ya. Kaitannya tadi yang saya sangat tertarik adalah tentang homeschooling tadi ya. Ternyata memang Sepakat, tidak Mas. ada masalah ya kita misalkan pertimbangan kita untuk memasukkan anak kita ke homeschooling misalkan sekarang sudah eh, apa ya istilahnya untuk ke jenjang selanjutnya itu tidak ada problem begitu ya Bu Ika. Baik, Iya, insya terima Allah. kasih Bu Ika. Mudah-mudahan Sama. ada kesempatan lain ya kita berbicara dengan tema yang lain. Baik, teman-teman sahabat masjidku, eh, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain dengan tema yang lain ya. Ya, kita ngopi ya, ngobrol pintar dengan tema yang lain. Insya Allah Iya. ya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Bu Ika. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Novan sudah memberikan kesempatan saya untuk tetap belajar di sini. Saya tutup ya. Oke.